Ya, hendaknya mereka ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menimbang amalan mereka. ثم ختم هذا الباب بحديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث فيه تحذير ولاة الأمر من أن يحتجبوا دون الرعية، بحيث لا يصل إليهم الرعية ولا تصل إليهم حاجة الرعية، ولا ما فيه من فقر أو حاجة أو عوز أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصل، لأن بينهم وبينه بين الوالي حجاب، والحجاب أيضا لا يوصلون إليه حاجة الناس. فمن كان من الولاة كذلك قال في الحديث: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. وكل هذه النصوص تخص ولاة الأمر ومن ولي شيئا من أمر المسلمين قل أو كثر، وأن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا، والتوفيق بيد الله وحده. نسأله جل أن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kemudian hadis yang terakhir dari Abu Maryam Al-Azdi, dia pernah berkata kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menjadikan dia memimpin sebagian urusan dari kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, kemudian dia tertutup sehingga tidak mengetahui kebutuhan rakyatnya, kemudian keluhan rakyatnya serta kemiskinan rakyatnya, ihtajaballahu duna hajati wa khallati wa faqri yaumal qiyamah. Maka Allah pun demikian. Allah akan membalasnya sehingga tidak memperdulikan kebutuhannya atau memperdulikan keluhannya dan juga kemiskinannya pada hari kiamat. Setelah mendengar hadis ini, maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengkhususkan seorang untuk melihat atau mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada peringatan keras bagi para penguasa yang mereka menutup dirinya sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan rakyatnya, dan rakyat itu tidak bisa bertemu dengan mereka, kebutuhan-kebutuhan rakyat tidak pernah dia dengar, karena dia menjadikan antara dia dengan rakyatnya orang-orang yang anak buahnya yang menghalangi untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, sehingga keluhan rakyat tidak sampai kepada dia, keluhan-keluhan rakyat tidak sampai kepada dia. Orang yang seperti ini akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan pedulikan dia. Keluhannya tidak akan Allah dengar, kemiskinan tidak akan Allah dengar, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya, hadis-hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan kali ini terkhususkan ditujukan kepada wulatul umur, pada para penguasa, kepada para pemimpin, baik yang dipimpinnya jumlah yang banyak atau kepimpinan dalam skup yang kecil, bupati, camat, lurah, kepala sekolah, kepala instansi dan yang lainnya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menimbang amalan mereka sebelum amalan mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka menghisap amalan mereka sebelum mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka mempersiapkan jawaban karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan hendaknya jawaban mereka kepada Allah adalah jawaban yang benar, bukan jawaban yang salah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan, memperbaiki para penguasa kaum muslimin, sehingga dengan kebaikan mereka akan menjadi kebaikan bagi umat Islam dan bagi rakyat mereka. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.